Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Distira, saya dari kelas 4C. Di sini saya akan melakukan monitoring evaluasi analisa fosfat. Di sini terdapat 11 poin. Untuk poin yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang fosfat. Fosfat adalah zat kimia yang dapat menurunkan kualitas air bila kadarnya melebihi batas. Untuk poin kedua, mahasiswa mampu menggambarkan struktur kimia fosfat. Untuk struktur kimia fosfat adalah PO4 3-, di mana memiliki O4 yang bermuatan 1O positif dan 3O negatif. Kemudian poin ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan asal-usul fosfat dalam perairan, khususnya air sungai. Untuk fosfat dalam air sungai memiliki bentuk ortofosfat. Terdapat di perairan bersumber dari kotoran manusia, kotoran hewan, sabun, deterjen, dan industri kertas dan juga plam yang dibuang ke aliran sungai. Mahasiswa mampu menjelaskan bahaya fosfat. Fosfat dalam perairan akan berbahaya bila kadarnya melebihi batas. Kenapa? Karena dapat mempercepat pertumbuhan alga yang dapat menahan atau mengurangi masuknya cahaya matahari ke dalam air, yang dapat mengganggu ekosistem makhluk hidup dalam air. Poin ke-5, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisa fosfat. Analisa fosfat di sini menggunakan metode spektrofotometri, menggunakan metode asam askorbat, di mana terbentuknya warna biru molibden yang akan diukur dengan spektrofotometri dengan panjang gelombang 650 nanometer. Untuk poin ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur analisa fosfat. Untuk analisa fosfat di sini, ambil 25 ml sampel air, masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian tambahkan 0,25 amonium molibdat dan 1 tetes SnCl2. Kemudian biarkan bereaksi selama 7 menit. Kemudian setelah 7 menit diukur dengan spektrofotometri dengan panjang 650 nanometer. Poin ke-7, mahasiswa mampu membuat larutan induk fosfat. Larutan induk fosfat di sini terbuat dari kalium hidrogen fosfat. Misalkan contoh, membuat larutan induk 1000 ppm dalam 100 ml. Berapakah yang ditimbang? Untuk rumus pengenceran larutan induk, dimana menggunakan rumus pengenceran seperti 1000 ppm sama dengan 1000 mg per liter, digunakan X ini untuk 1000, ini untuk volume yang akan diinginkan. Kemudian dikalikan silang, terdapat X sama dengan 1000 dikali 100 per 1000. Hasilnya adalah X adalah 100 mg atau 0,1 gram yang akan ditimbang dan dietkan oleh air 100 ml, dan jadilah larutan induk amonium molibdat. Terjadilah larutan induk untuk amonium molibdat. Untuk poin ke-8, mahasiswa mampu membuat larutan seri standar fosfat. Untuk larutan standar seri fosfat digunakan sama rumus pengenceran V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Untuk larutan seri standar sini, untuk larutan seri standar 10, 20, 40, 80, 120, 320 ppm dalam 25 ml. Digunakan rumus seperti ini, di mana M1 adalah konsentrasi larutan induk dikali V1 adalah volume yang akan diambil larutan induk sebagai pembuat larutan standar. Konsentrasi larutan standar yang akan dibuat, volume larutan standar yang akan dibuat. Kemudian V1 di sini sama dengan 250 kali 250 per 1000. Untuk V1-nya 0,25 ml untuk membuat larutan seri standar 10 ppm dalam 25 ml. Kemudian poin 9, mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi fosfat. Kurva kalibrasi fosfat dibuat dari larutan standar yang akan diukur absorbansinya. Dari lautan seri standar 10, 20, 40, 80, 160, dan 320 ppm diukur
diukur dengan prosedur diambil 25 mili, tambahkan 0,25 mili aluminium molibdat dan 1 tetes SnCl2. Kemudian dibiarkan bereaksi selama 7 menit dan dibaca dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 650 nanometer. Kemudian hasil absorbansi tersebut dimasukkan ke dalam Microsoft Excel yang akan dibuat persamaan garis linier, di mana X adalah konsentrasi dari rutan standar, kemudian Y adalah respon alat atau hasil absorbansi. Kemudian akan ditemukan persamaan garis Y sama dengan AX plus B. Kemudian mahasiswa mampu melakukan penghitungan kadar atau konsentrasi fosfat pada sampel air. Apabila sudah melakukan analisa sampel, kemudian dilakukan perhitungan, yaitu perhitungannya Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah hasil absorbansi dari sampel, A adalah garis gradien, kemudian X adalah konsentrasi yang akan dicari, ditambah B adalah konstanta, di mana Y adalah hasil absorbansi seperti ini, kemudian garis gradien X dan konstanta, di mana nanti akan dilakukan perhitungan mulai rumus dan hasilnya adalah 2 mg per liter untuk sampel tersebut. Kemudian poin 11, poin terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar fosfat dalam air. Untuk kadar fosfat dalam air dibagi menjadi 4 kelas, yaitu untuk kelas 1 dan 2 kadarnya 0,2 mg per liter, untuk kelas 3 kadarnya 1 mg per liter, dan untuk kelas 4 kadarnya 5 mg per liter. Terima kasih.